Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam program Mutiara Sabda Allah Persembahan Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah, Paroki Pelamongan Indah, Semarang. Hari ini, Senin 27 Januari 2025. Marilah kita awali permenungan kita dengan membuat tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci yang akan kita renungkan dikutip dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini Tuhan Yesus secara tegas menyatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Segala dosa dan hujat yang kita lakukan akan diampuni oleh Tuhan. Tidak peduli betapa berat dan banyaknya dosa kita, asalkan kita jujur mengakui dan mohon ampun di hadapan Tuhan. Melalui apa? Melalui sakramen tobat. Dengan rutin menerima sakramen tobat, maka hidup kita akan menjadi lebih tenang dan lebih lega, karena dosa kita telah diampuni oleh Tuhan. Kita tidak lagi dibayangi ketakutan akan hukuman dan siksa dosa, tetapi merasakan persahabatan dengan Tuhan. Sakramen tobat merupakan sakramen pemulihan jiwa untuk menjadikan hidup kita suci kembali. Maka janganlah sia-siakan pelayanan sakramen tobat yang diberikan oleh gereja. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami orang berdosa. Dengan sakramen tobat yang kami terima, kiranya Engkau mau mengasihi dan mengampuni kami. Ubahlah hidup kami menjadi baru, yang hidup seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Sang Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.